if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas mengenai international break, mengenai negara ya, tim-tim Eropa yang kalau gue bilang di Nations League banyak tim-tim besar Eropa, tim-tim yang menjadi unggulan harusnya, ya, yang menjadi kandidat kuat nantinya pada saat Piala Dunia menjadi juara, itu mengalami kemunduran atau mengalami prestasi hasil yang buruk, bahkan permainan yang buruk di Nations League. Nah, gue mau bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Kita ambil contoh aja. Gue kasih contoh dulu beberapa tim yang performanya menurut gue sangat menurun. Contoh adalah timnas Inggris. Tadi malam baru aja imbang kembali lagi lawan Italia 3-3. Mereka sempat ketinggalan 2-0, baru bisa comeback bahkan 3-2, akhirnya mampu disamakan lagi. Nah, Inggris ini salah satu contoh yang gue sudah bahas di satu video, bahkan betapa buruknya Inggris. 6 pertandingan di Nations League di fase grup mereka hanya meraih 3 poin dan 3 seri dan juga 3 kekalahan. Ya, praktis itu hasil yang sangat buruk. Sedangkan Italia yang tidak lolos Piala Dunia justru bisa menjadi pemuncak klasemen dengan 11 poin. Ya, tadi malam menang 2-0 lawan Hungaria. Contoh lain itu ada Prancis. Prancis dari di fase grup pun mengalami kesulitan. Kemarin mereka kalah 2-0 ya kalau nggak salah lawan Denmark. Jadi Prancis pun mengalami kesulitan. Nah, gue mau bahas faktor-faktor apa sebenarnya dari setiap tim ini yang membuat mereka kesulitan. Nah, kita bahas dulu dari Prancis lah. Ya, Prancis mereka memang ada cedera ya, ada badai cedera 12 pemain kurang lebih. Dan itu pemain inti semua, Benzema, Kante, Pogba, Lucas Hernandez juga kalau nggak salah juga cedera, dan ada beberapa pemain lah yang perannya itu cukup krusial di timnas nasional, tim nasional. Nah, kemarin pada saat melawan Denmark itu pemain-pemainnya kan praktis di depan itu kan inti lah kita bisa bilang ya, Griezmann, Giroud dengan Mbappe. Di tengah dua pemain muda justru dimainkan, Camavinga dengan Tchouaméni. Di kiri ada Mendy, di kanan ada Pavard. Nah, ini menurut gue sebenarnya dari sisi pemain pun ketika mereka banyak yang cedera, pemain yang diturunkan kemarin lapis 2, lapis 3-nya itu luar biasa kualitasnya. Jadi yang gue bisa salahkan kesimpulannya adalah pelatihnya. Dengan sistem bermain 3-4-3 yang diturunkan oleh Deschamps, gue bilang ini strategi yang ngawur gitu. Karena apa? Prancis itu kemarin juara Piala Dunia itu dengan formasi 4-3-3, bukan dengan formasi 3-4-3. Mereka juara Nations League memang dengan 3-4-3, tapi kita lihat pemainnya seperti apa. Bahwa Ferland Mendy beda dengan Theo Hernandez cara mainnya, tidak bisa disamakan. Kalau Deschamps bilang dia ingin mengakomodir Theo Hernandez yang punya kemampuan menyerang baik di sebelah kiri, ya kalau ketika Theo Hernandez tidak bisa bermain, maka ubah sistemnya. Sesimpel itu. Bukan lu cari pemain, memaksakan pemain seperti Mendy, lu main di posisinya Theo Hernandez dengan skema 3-4-3-nya, dan akhirnya ngawur. Mbappe pun gak bisa apa-apa, apalagi Giroud. Jadi menurut gue kesesuaian sistem dengan pemilihan pemain ini penting. Memang mereka banyak yang cedera, tapi kenapa lu gak coba untuk ubah formasi lu, ubah sistem lu? Ini masih Nations League, istilahnya pramusim, tapi lu nggak bisa mengubah, nggak mau mengubah, terlalu bermain di zona nyaman. Gue punya sistem ini, pemain-pemainnya walaupun banyak yang cedera, oke, pemain pelapisnya juga bermain dengan sistem yang sama, dan terbukti gagal, fail, total gagal. Jadi itu yang menurut gue faktor yang membuat Prancis ini, gue lihat di Qatar pun nanti di Piala Dunia ini akan mengalami kesulitan kalau Didier Deschamps ini tidak punya plan B. Ketika plan A-nya nanti mentok, plan B-nya gimana? Ketika pemain-pemain yang kita berandai-andai semuanya balik lah, pemain yang cedera, tiba-tiba mereka nggak perform, lalu apa yang dilakukan oleh Deschamps? Harus ubah sistem kan? Nah, kita lihat nanti apakah Deschamps ini bisa ngubah sistem. Kalau enggak, bahaya untuk Prancis. Mereka bisa gagal lagi di Piala Dunia ini. Terus kita ke Inggris. Ke Inggris gue udah bahas. Jadi kesimpulannya memang ini adalah kolaborasi yang sangat sempurna untuk kegagalan dari pelatih dan juga pemain. Pemainnya ini kualitasnya kita lihat, Maguire tadi malam bikin blunder lagi,
masih diturunin terus ya, sampai kapanpun juga Maguire terus diturunin karena pemilihan pemain untuk negara itu berbeda. Ada pelatih yang memang memikirkan nih, dia main berapa kali ya musim lalu, atau dia berkontribusi nggak musim lalu kepada klubnya. Tapi ada juga pelatih yang memilih pemain, gue suka aja sama dia, gue udah sering manggil dia, gue udah klop sama dia. Nah ini contohnya Southgate dengan Maguire, itu udah contoh paling bagus. Jadi sampai kapanpun, kayak contoh Roberto Martinez dengan Hazard. Hazard itu nggak perform 3-4 tahun sama Real Madrid, nggak perform sama sekali. Tapi di timnas Belgia dia selalu dipanggil kalau fit, dan selalu jadi kapten, selalu main. Inilah memang keputusan pelatih timnas yang memang seperti itu. Artinya ada pemain kesayangan nih, setiap pelatih punya pemain kesayangan. Dan sayangnya pelatih kayak Inggris, siapa lagi, Prancis, pemain kesayangan mereka Griezmann itu nggak perform sama sekali. Maguire nggak perform. Jadi ini juga darurat siaga 2 nih, bahkan siaga 3 untuk siaga 1 untuk Prancis dan juga Inggris. Kalau mereka tetap, pelatihnya ini tetap nggak mau ngubah sistem, selesai gue bilang di Piala Dunia. Mereka cuma berharap ya pemainnya mengeluarkan skill individunya. Kita berlanjut ke Jerman. Jerman pun demikian ya, mereka peringkat 1 ya, tapi kita lihat dulu, enggak, peringkat 1 Jerman itu imbang, kalah kemarin kan 1-0. Gue bilang apa ya, Jerman ini juga tadi malam juga mereka nggak menang lawan Inggris. Maksud gue, Jerman pun mengalami kesulitan. Bahwa Hansi Flick di beberapa pertemuan di International Matchday ya itu bantai-bantai kan, Jerman itu sering bantai. Tapi ketika mereka contoh di depannya itu nggak ada Sané, Gnabry out of perform, nggak ada Muller, ya itu Jerman itu mediocre sekali. Dalam arti kita lihat di Piala Euro pun kemarin, mereka build up-nya bagus dari tengah, tapi ke depannya nggak ada seorang finisher, nggak ada orang yang bisa menyelesaikan. Tidak ada Mario Gomez, tidak ada Miroslav Klose di kubu Jerman. Tidak ada pemain seperti itu. Jadi otomatis harus diandalkan dari wingnya, Sané, Gnabry, bahkan kemarin Musiala. Harus diandalkan pemain-pemain seperti itu. Dan menurut gua, kalau Jerman bisa, pemain-pemain yang tadi bisa menggantikan peran striker, lebih apa ya istilahnya, lebih tidak terduga lah siapa yang bisa mencetak gol. Semua pemain bisa cetak gol, ini bisa berbahaya Jerman. Tapi Jerman juga tidak konsisten ya, terutama di belakang masih ada banyak bongkar pasang yang dilakukan oleh Hansi Flick. Ya kita lihat nanti seperti apa. Tapi yang jelas kekuatan Jerman pun menurun di World Cup nanti. Jadi ya ini akan semakin seru menurut gue, dalam arti nggak ada satu tim yang menonjol ya. Karena kalau kita lihat siapa, kita bahas tim lain, Spanyol pun demikian, kemarin kalah 1-2 lawan Swiss. Dan seperti apa starting line up-nya? Gue lihat starting line up-nya itu setengah kan Barcelona ya, bukannya gue sensi dengan Barcelona karena gue fans Madrid, bukan. Tapi lu harus apa ya, lu harus fair gitu, bahwa nama Eric Garcia, nama Ferran Torres, nama bahkan tiga pemain tengah itu kan 3 pemain Barcelona. Memang harusnya secara chemistry, mereka punya chemistry yang luar biasa. Tapi kita ingat juga ketika mereka bermain bersama di Barcelona, mainnya Barcelona seperti apa. Mereka tidak kelihatan mampu menguasai lini tengah ya. Dan itu mereka tunjukkan lagi di Spanyol, dibawa itu. Dan menurut gue Sergio Busquets pun tidak layak menjadi starting line up dari Spanyol karena lambat sekali. Gol keduanya Swiss itu kan murni counter attack dan tidak ada yang pemain yang bisa mengejarnya. Eric Garcia kayak Pau Torres kayak Aspi kayak semua lambat. Spanyol pun demikian. Di depannya itu Marco Asensio dimainin, Sarabia dimainin, Ferran Torres dimainin. Betapa buruknya pemilihan pemain dari Luis Enrique. Entah memang dia ingin mencoba-coba atau memang pilihannya tidak banyak pemain yang perform. Morata bukan striker yang bisa juga menjadi goal getter. Kelihatan bahwa di Piala Euro pun dia Gerard Moreno lah, siapa yang dicoba, nggak ada yang perform. Artinya Spanyol pun punya permasalahan terutama di striker. Mereka tidak punya striker pembunuh. Fernando Torres kayak dulu, David Villa, Morientes, tidak ada sekarang. Nah ini menjadi repot. Lalu kita bahas
Belanda menurutku lebih kompak karena terlihat tidak ada pemain bintang tapi mereka solid bermainnya, sehingga sebelumnya yang mereka berada di sedikit di bawah tim-tim Eropa yang tadi secara kekuatan, sekarang mulai mengimbangi. Nah ini semakin seru. Portugal pun demikian, kelihatan bahwa Portugal ini selalu bermasalah ketika mereka dimainin di turnamen. Di kualifikasi mereka bantai semua, tapi ketika di turnamen gue nggak tahu, goyah aja. Nah itu kita lihat nanti. Yang jelas kesetaraan ini yang membuat nanti Piala Dunia ini akan seru. Ya, ditambah nanti dari Latin pun Brazil, Argentina ini gue lihat punya potensi untuk memberikan ancaman juga. Ya, jadi kita lihat nanti seperti apa di Piala Dunia. Menurut gue ini menjadi Piala Dunia yang sangat seru karena tidak ada satu unggulan pun menurut gue yang punya level itu di atas tim-tim lain. Ya jadi benar-benar semuanya seimbang. Kita lihat nanti tergantung drawing, tergantung bagaimana form of the day karena turnamen itu penting sekali, dan tergantung bagaimana mereka punya mental. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Oke, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa share, subscribe, like, dan juga komen kalau kalian punya pendapat lain. Salam sepak bola.